Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dimanapun Anda berada. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Kita manusia diciptakan oleh Tuhan dengan dua telinga dan satu mulut. Tentu bukan tanpa tujuan. Kita mempunyai dua telinga agar lebih banyak mendengar dan mempunyai satu mulut untuk lebih sedikit berbicara, mendengarkan lebih banyak dan berbicara lebih sedikit, atau mendengar banyak dan tidak terlalu banyak berbicara. Tapi yang seringkali terjadi justru sebaliknya, saudari-saudara. Ada banyak orang banyak berbicara dan kurang mau mendengarkan orang lain. Apalagi mendengarkan Tuhan. Mendengarkan berbeda dengan kata mendengar. Dalam bahasa Inggris, perbedaannya menjadi lebih jelas. Kalau mendengar itu to hear, tetapi mendengarkan to listen. Lebih dalam arti memperhatikan, to listen. Mendengarkan bukan berarti sekedar mendengar, to hear, tetapi sungguh mendengarkan dengan hati dalam arti memperhatikan, to listen. Jadi, pribadi yang berbicara itulah yang harus kita pentingkan, kita utamakan. Mendengarkan lalu berarti menaruh perasaan dan hati, perhatian pada apa yang disampaikan oleh si pembicara. Yesus berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maksudnya agar kita menaruh perhatian pada sabdanya, karena dialah yang berbicara. Kita mesti menjadi tanah yang subur, sehingga benih-benih sabda Allah yang ditaburkan oleh Tuhan Yesus, dia dapat bertumbuh dengan subur, kemudian berkembang,
lalu berbuah dengan berlimpahnya, berlipat ganda. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus mengajarkan perumpamaan tentang penabur ini, dia menggambarkan dirinya sebagai seorang guru yang mengajar keliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan Yesus tahu, saudari-saudara, bahwa sudah terlalu banyak dia mengajar, terlalu banyak dia menawarkan pengajaran-pengajarannya, nilai-nilai kerajaan Allah dan sebagainya. Tetapi Yesus juga sadar bahwa apa yang pernah dia ajarkan itu didengar oleh ribuan orang. Pasti juga kemudian ditanggapi dengan cara yang berbeda-beda. Pasti juga ditanggapi dengan kesan yang berbeda-beda, tergantung dari kualitas mendengarkan. Sebab mendengarkan, sekali lagi, berarti mendengarkan di hati. Santo Agustinus mengatakan, taruhlah telingamu di hati. Jangan taruh hatimu di telinga, tapi taruhlah telingamu di hati. Supaya mendengarkan. Dia meresap sampai ke hati, dia kemudian lahir atau muncul dalam wujud terlaksananya kehendak Allah di dalam hidupmu. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pertanyaan sangat sederhana. Sudah sekian lama Anda menjadi pengikut Kristus? Sudah berapa banyak sabda Tuhan Anda dengarkan? Sudah berapa banyak renungan khotbah-khotbah Anda dengarkan? Sudah berapa banyak kutipan kitab suci firman Tuhan yang Anda baca dan dengarkan? Pertanyaan selanjutnya, berapa banyak yang meresap di hati yang kemudian mempengaruhi perilaku hidup, mempengaruhi tindakan, mempengaruhi praktek hidup sebagai buah dari mendengarkan sabda Allah? Ini semua kembali kepada diri kita masing-masing, kembali kepada hati Anda masing-masing untuk melihat tanah suburkah aku ini, tempat benih sabda itu bertumbuh, berkembang, kemudian berbuah dan bermanfaat bagi banyak orang. Ataukah dia menjadi tanah yang berbatu-batu atau tanah yang bersemak duri? Hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Yang jelas, tentu saja Yesus berharap bahwa kita masing-masing menjadi pendengar yang baik. Kita masing-masing menjadi tanah subur tempat benih Allah itu ditaburkan. Sebab kualitas mendengarkan akan mempengaruhi kualitas hidup kita sebagai orang beriman juga. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, sabdamu adalah roh dan kehidupan. Namun seringkali kami tuli terhadap sabdamu. Seringkali hati kami menjadi tanah yang kering dan berbatu-batu, tanah yang bersemak duri, sehingga benih sabdamu tidak bertahan. Bukalah telinga dan hati kami agar kami dapat mendengarkan sabdamu, sehingga pada akhirnya meresap dalam hati kami, lalu bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara.
Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.